Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Violin Alvaro. Video kali ini akan membahas tentang soal teknis, yaitu tentang IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PKN, Matematika sebagai persiapan seleksi P3K tahap 2. Sebelum lanjut ke soal, jangan lupa untuk subscribe dan like serta komen di bawah ya. Ciri-ciri khusus makhluk hidup berikut. 1. Tubuhnya terdiri atas 2 segmen, yaitu promosa bagian kepala dan dada dan abdomen bagian perut. 2. Pada bagian kepala terdapat sepasang kalisera beracun, sepasang pedipalpus. 3. Memiliki 4 pasang mata, 8 kaki dan tidak bersayap. 4. Berkembang biak dengan cara bertelur. 5. Sistem pernapasannya terjadi melalui sistem paru-paru buku. Pernyataan yang tepat berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup di atas adalah A. Kumbang, B. Laba-laba, C. Semut, D. Kupu-kupu. Perhatikan ciri-ciri khusus makhluk hidup berikut, yaitu ditunjukkan oleh laba-laba. Tubuhnya terdiri atas 2 segmen, yaitu promosa bagian kepala dan dada dan abdomen bagian perut. Pada bagian kepala terdapat sepasang kalisera beracun dan sepasang pedipalpus. 3. Memiliki 4 pasang mata, 8 kaki dan tidak bersayap. 4. Berkembang biaknya dengan cara bertelur. 5. Sistem pernapasannya terjadi melalui sistem paru-paru buku. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya laba-laba. Berdasarkan gambar di atas, fungsi bagian empedu adalah A. Mencerna protein, B. Mencerna lemak, C. Mencerna karbohidrat, D. Menyerap vitamin. Perhatikan organ dan sistem organ pencernaan berikut. 1. Mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanik gigi dan kimiawi. 2. Tenggorokan atau esofagus. Otot-otot tenggorokan memindahkan makanan dengan gerakan mendorong makanan menuju lambung. 3. Hati. Hati merupakan kelenjar pencernaan terbesar yang memiliki fungsi menghasilkan cairan empedu. 4. Empedu membantu penguraian lemak. Kegunaan lainnya adalah membantu fungsi hati dalam mengeluarkan zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. 5. Usus halus merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman. 6. Anus adalah jalan pembuangan sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh dan gas-gas yang berbau disebut tinja. 7. Lambung adalah organ pencernaan manusia yang paling elastis, tempat penyimpanan makanan sementara, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim. 8. Pankreas memiliki fungsi eksokrin, menghasilkan enzim pencernaan atau lapisan enzim atau protese, serta memiliki fungsi endokrin, yaitu menghasilkan beberapa hormon. 9. Usus besar disebut juga kolon memiliki fungsi menyimpan dan eliminasi sisa makanan, menjaga keseimbangan cairan dan elektron, dan jawaban yang tepat adalah mencerna lemak. Sebutkan 5 negara pemprakarsa berdirinya ASEAN adalah A. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Vietnam. B. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand. C. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Laos.
D. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Myanmar. Jawaban yang tepat adalah B. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Hafalkan juga tokoh-tokoh dari masing-masing negara. Indonesia ada Malik, Filipina Naresko Ramos, Singapura S. Rajaratman, Malaysia Tun Abdul Razak, Thailand Tanat Koman. Penyelenggaraan pesta olahraga setiap 2 tahun sekali melalui ASEAN Games merupakan bentuk kerjasama antar ruang ASEAN di bidang A. Politik, B. Seni budaya, C. Ekonomi, D. Keamanan. Jawaban yang tepat adalah seni budaya. Presiden manakah yang menjabat sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen? A. Soekarno dan Soeharto, B. Megawati dan B.J. Habibie, C. B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid, D. Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Jawaban yang tepat adalah D. Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Contoh pelaksanaan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu A. Setiap warga negara saling menghormati perbedaan pendapat. B. Setiap warga negara wajib saling menghormati perbedaan keyakinan. C. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar. D. Setiap warga negara aktif dalam usaha bela negara. Isi dari pasal 31 adalah 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Jawaban yang tepat untuk contoh pelaksanaan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu C. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar. Penulisan daftar pustaka yang tepat untuk buku berjudul Komposisi karangan Girls Carafe diterbitkan oleh Nusa Indah di Eden Flores tahun 1985 adalah A. Carafe, Gorsi tahun 1985 komposisi Eden, Flores 2 Nusa Indah. Ini pada judulnya harusnya bergaris miring ya, karena editannya tidak bisa. Jadi ini anggap saja bergaris miring. Untuk membuat daftar pustaka, yang pertama, nama pengarang. Pastikan nama pengarang, nama depan dan nama belakangnya harus dibalik dan diberi koma. Yang kedua, tahun penerbit, titik. Yang ketiga, judul buku. Judul buku harus bergaris miring. Yang keempat, kota penerbit, titik 2, lalu nama penerbit.
Demikian pembahasan soal prediksi teknis persiapan seleksi P3K tahap kedua. Khususnya PGSD, tetap semangat, selalu update video channel Violin Alvaro. Semoga sukses dan lolos P3K tahun ini.